gak nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Yeay! Adik-adik, hari ini kita masih ibadah online di rumah aja. Abang Ray harap, kakak-kakak sekolah minggu juga harap kalian gak bosan-bosan ya ibadah di rumah aja. Bener ya? Yes. Walaupun abang sama kakak tahu kalian udah mulai bosen di rumah aja, tapi karena kondisi yang belum memungkinkan kita ibadah, jadi adik-adik masih di rumah dulu ya. Nah, tadi kan adik-adik udah bangun pagi ya, itu semua karena Tuhan itu baik. Nah, kita mau memuji nama Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Kita juga mau menyapa Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk musik bang. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Dian. Untuk Kakak Dian dipersilakan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang indah boleh Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami di hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus boleh lindungi kami agar kami dapat menyanyi pujian bagi Tuhan Yesus dengan sukacita, boleh mendengarkan firman Tuhan Yesus dengan baik. Ajar kami juga selalu Tuhan Yesus untuk selalu taat kepada firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus di saat kami menyanyi pujian, kami bernyanyi, di saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pujian selanjutnya disilahkan. Oke, terima kasih Kak Dian. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji nama Tuhan, kakak dan abang-abang mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu nih. Yuk Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, kan tadi kakak dan abang-abang udah nanya kabar adik-adik. Nah, waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Musik bang. Sekali lagi ya.
Kan tadi kita udah joget-joget tuh. Nah, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik, Bang. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi firman-Mu Tuhan dengan sikap berdoa. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, Selama-lamanya tiada berubah. firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, ya Tuhan, berkatilah juga anak-anak ya Tuhan, supaya bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan, supaya adik-adik bisa duduk diam, tidak bercanda, dan fokus pada cerita firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, abang ingin bercerita masih tentang Musa. Nah, waktu minggu kemarin, kakak Nova bercerita tentang Musa dan orang-orang Israel menuju tanah Kanaan. Dia melewati laut Tembarau. Nah, adik-adik, tidak sampai situ perjalanan Musa. Nah, abang ingin bercerita tentang Musa. Sebelum abang bercerita, abang ingin tanya pada adik-adik, apa makanan kesukaan adik-adik? Pasti abang tahu jawabannya. Kalau nggak ayam goreng, kalau nggak kentang goreng, kalau nggak KFC,
sabana, pokoknya enak-enak lah adik-adik. Nah, tapi adik-adik tidak suka makanan yang mau masak. Misalnya adik-adik suka ayam, tapi mau masak yang lain. Nah, abang punya jawabannya. Di ayat Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nah, karena ayatnya panjang, abang akan ceritain isinya aja. Nah, adik-adik. Nah, sampailah Musa di gurun Sin bersama orang-orang Israel. Nah, pada di gurun Sin itu adik-adik, orang-orang Israel itu mengeluh kepada Musa. Mengeluh apa? Mengeluh kelaparan adik-adik. Nah, orang-orang Israel itu mengeluh kelaparan dan dia bilang kepada Musa, nih adik-adik nih, dia mengeluh kelaparan. Orang-orang Israel nih, fotonya adik-adik, gambarnya adik-adik ya. Nah, orang Israel itu berkata kepada Musa, lebih baik aku tinggal di Mesir daripada di gurun ini. Di Mesir aku banyak sekali makanan, daripada di gurun ini aku kelaparan. Tetapi Musa langsung berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan keluhan orang-orang Israel. Nah, adik-adik, Tuhan mendengarkan keluhan orang-orang Israel. Akhirnya Tuhan berjanji adik-adik. Tahu gak janjinya apa adik-adik? Tuhan berjanji untuk menurunkan roti mana dari langit adik-adik. Nah, jadi pada petang hari ada burung-burung puyuh adik-adik di atas kemah orang-orang Israel nih. Banyak sekali burung-burung puyuh adik-adik. Ada 1, 2, 3, 1000 lebih malah adik-adik. Nah, jadi burung-burung puyuh ini untuk santapan malam orang-orang Israel adik-adik. Dan pada keesokan paginya Tuhan menepati janjinya. Masih ingat ya tadi abang bilang janjinya apa? Janjinya Tuhan menurunkan roti mana dari langit. Nah, adik-adik, di kemah tuh banyak sekali roti-roti mana. Dan roti mana itu berbentuk bulat, berwarna putih, dan rasanya seperti madu. Pasti enak kan adik-adik? Nah, lalu ada peraturannya adik-adik untuk mengambil roti mana ini. Jadi yang dimana pada hari ke-1 sampai 5 orang-orang Israel hanya boleh mengambil 1 mangkok roti mana adik-adik. Nah, kalau melanggar peraturannya akan busuk dan akan berulat adik-adik. Nah, ini nih gambarnya nih. Dia kalau ini akan busuk, akan berulat adik-adik. Nah, adik-adik, jadi pada hari 1 sampai ke-5 satu orang hanya boleh mengambil 1 mangkok roti mana. Nah, tetapi pada hari yang ke-6 Tuhan berfirman adik-adik, pada hari yang ke-6 peraturannya yang dimana tidak boleh mengambil, pada hari yang ke-6 peraturannya boleh mengambil 2 mangkok roti mana, tetapi pada hari yang ke-7 orang-orang nggak boleh keluar. Kenapa nggak boleh keluar bang? Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Tahu gak adik-adik hari Sabat? Yang dimana hari Sabat itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi orang-orang pada hari ke-7 tidak boleh keluar untuk sibuk mencari roti mana adik-adik. Jadi boleh mengambil 1 orang 2 mangkok roti mana dan disimpan untuk hari ke-7. Tapi tenang adik-adik, yang dimana tidak busuk dan tidak berulat adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita harus selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut. Yang seperti orang Israel, dia baru aja sampai di gurun Sin langsung mengeluh kepada Musa.
aku lapar. Tapi Tuhan menjawab adik-adik dari keluhan orang-orang Israel. Tuhan berjanji akan menurunkan roti mana. Akhirnya Tuhan menurunkan roti mana pada esok paginya. Tuhan selalu menepati janjinya adik-adik. Dan Tuhan juga memberi peraturan. Nah, jadi kita nggak boleh melanggar peraturan dari Tuhan. Nah, dalam kitab ini kita belajar adik-adik. Pertama, kita tidak boleh bersungut-sungut atau kita nggak boleh mengeluh. Yang dilakukan orang Israel baru nyampe mengeluh. Tidak boleh adik-adik. Dan yang kedua, kita selalu bersyukur adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum abang kasih apa isi dari sini, kita akan mengucapkan tema. Adik-adik ikutin abang ya. Temanya adalah Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Kita ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Yeay. Nah, adik-adik, kita belajar. Yang pertama, kita harus tidak boleh bersungut-sungut atau mengeluh seperti orang-orang Israel baru nyampe dia mengeluh. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. Yang dimana orang Israel selalu mengambil secukupnya roti-roti mana itu. Kita nggak boleh mengambil lebih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik harus berani dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mencukupkan kita. Seperti masa sekarang ini adik-adik, di mana terjadi gejala COVID-19 atau Corona adik-adik. Adik-adik gak boleh takut. Karena Tuhan selalu menjaga kita semua adik-adik. Tapi selalu menuruti protokol adik-adik. Dan adik-adik misalnya juga, contohnya kalau adik-adik berani, misalnya PR susah, yang di guru ulangannya susah, apalagi sekarang belajarnya online, pasti adik-adik kesusahan dong. Nah, adik-adik gak boleh takut, adik-adik harus berani, adik-adik harus belajar. Walaupun kita belajar online, adik-adik harus tetap semangat, gak boleh takut, dan selalu taat ya adik-adik. Nah, dan juga abang mau ngasih tahu, adik-adik juga harus bersyukur. Karena apa kita harus bersyukur? Kita tidak boleh memilih makanan adik-adik. Karena Tuhan itu tidak suka. Kita tidak boleh misalnya aku mau ayam goreng aku lapar, aku mau ayam goreng. Tapi mama adik-adik masaknya ikan asin sama sayur bayam. Adik-adik gak boleh milih-milih. Dan adik-adik juga tidak boleh milih. Adik-adik juga harus tidak boleh menyisakan makanannya. Tidak boleh adik-adik, karena Tuhan tidak suka adik-adik menyisakan makanan. Adik-adik harus bersyukur, gak boleh menyisakan makanan. Jadi adik-adik harus tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menyisakan makanan, selalu bersyukur, tidak boleh milih-milih makanan, dan adik-adik selalu berani dan taat. Nah adik-adik, masih ingat gak tema yang mau sebutkan? Temanya adalah Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Nah adik-adik, mari kita sebut bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Yeay. Nah, mari kita berdoa adik-adik untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengasih kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya jadi anak yang bersyukur padamu ya Tuhan, selalu nurut ya Tuhan, selalu taat ya Tuhan, dan jadikanlah mereka menjadi anak yang berani ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dadah adik-adik.
Terima kasih Abang David untuk firman Tuhan yang dibawakan. Wah, bagus firman Tuhannya. Keren, yeay. Tadi Abang David bilang Tuhan mencukupkan kebutuhan orang-orang Israel. Tapi bukan orang Israel doang, kebutuhanku, kebutuhan semua makhluk hidup. Wah, Tuhan itu keren. Nah, kita mau angkat pujian. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Musik Abang. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi Bang, ayo semuanya gerak. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Silakan Kakak Dinda. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak karena pada saat ini anak-anak sekolah minggu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir acara sekolah minggu kami. Ya Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Bapak Engkau dapat memberikan anak-anak sekolah minggu kami kesehatan, panjang umur, Kau yang memberkati anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada ya Bapak. Terkhususnya kami ingin berdoa untuk studi atau sekolah anak-anak sekolah minggu kami ya Bapak, walaupun dengan keadaan yang seperti ini, kondisi yang seperti ini yang mengharuskan anak-anak sekolah minggu kami untuk melaksanakan sekolah di rumah ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau tidak mau memutuskan semangat anak-anak sekolah minggu kami, Engkau yang dapat memberkati studi mereka ya Bapak, Engkau yang dapat memperlancar studi mereka ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu kami ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau dapat memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kau yang mau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka panjang umur, Kau yang memberkati pekerjaan mereka, Kau yang mau memperlancar rezeki mereka ya Bapak. Pada saat ini juga Bapak khususnya kami ingin berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu kami Coki ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang mau memberikan pemulihan ataupun kesehatan pada saat ini ya Bapak, karena pada saat ini orang tua kami dari anak sekolah minggu kami Coki sedang mengalami sakit ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau dapat memberikan kesehatan, kesembuhan ya Bapak, pemulihan, dan berikanlah orang tua kami kekuatan untuk melawan segala jenis penyakit yang sedang dirasakan ya Bapak, sehingga orang tua kami dapat menjalani aktivitas seperti biasa dengan keadaan yang luar biasa baik-baik saja ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Kiranya Bapak apapun yang gereja kami rencanakan untuk kedepannya Bapak Engkau dapat memperlancar dan memberkati segala jenis kegiatan yang mungkin akan kami lakukan ke depannya ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami ya Bapak, bangsa Indonesia Bapak. Pada saat ini mungkin kondisinya masih belum terlalu baik ya Bapak, atau bisa dibilang masih buruk ya Bapak. Banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana ya Bapak, khususnya penyakit COVID-19 atau coronavirus ya Bapak. Kau yang dapat menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami ya Bapak. Kau yang dapat memulihkan, Kau yang dapat memberikan kesehatan untuk orang-orang yang mungkin pada saat ini sudah terkena penyakit tersebut ya Bapak. Kau yang dapat memulihkan kembali ya Bapak keadaan seperti dulu lagi ya Bapak. Kami dapat berkumpul dengan orang-orang yang kami sayangi, dengan orang-orang yang kami rindukan ya Bapak ke depannya. Terima kasih ya Bapak, kiranya Bapaknya itu doa dan permohonan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Akan dilanjutkan aktivitas sama Kakak Novi. Silakan Kakak Novi. Waktunya aktivitas. Yeay. Nah, adik-adik, pertama kakak mau jelasin untuk kelas kecil dulu ya. Nih, lihat. Ada tulisan Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Nah, biasanya kebutuhan kita apa ya adik-adik sehari-hari? Kebutuhan kita baca dulu nih di bawah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, bisa dilihat tuh. Jadi makanan-makanan yang ada di sini ada nasi, ada susu, ayam, buah, sayur, dan roti. Nah, biasanya semua ini adalah kebutuhan sehari-hari kita, yaitu makanan. Nah, bisa lihat di sini adik-adik. Oke, sekarang untuk kelas besar. Nih, adik-adik tadi udah pada dengerin firman Tuhan belum? Pasti yang udah dengerin firman Tuhan bisa nih jawab teka-tekinya. Kalaupun bingung, bisa dibaca lagi ya di Alkitabnya. Nah, ini ada menurun dan mendatar. Isi sesuai nomornya ya adik-adik, bisa dilihat contohnya di sini. Ting. Oke, nah adik-adik yang udah mengerjakan aktivitasnya boleh dikirim ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk, dan bisa juga dikirim ke WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk ya adik-adik. Jangan lupa loh untuk dikirim. Nah, sekarang kita mau lihat nih yang kemarin kirim aktivitas minggu lalu. Oke. Wow, aktivitasnya bagus-bagus adik-adik ya, luar biasa adik-adik ya, dari kelas kecil dan juga kelas besar nggak mau kalah semuanya ya. Abang Noval sudah lihat aktivitasnya keren-keren, luar biasa, ceritanya semuanya sudah sesuai dengan Alkitab. Luar biasa buat adik-adik, yeay! Nah, jangan lupa untuk aktivitas selanjutnya tetap dikirim ya, tetap dikirim lewat grup WA atau juga lewat Facebook. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri video ibadah
sekolah minggu hari ini, Abang Nopal punya pesan-pesan. Ya, pertama terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga adik-adik semua tetap bersukacita ibadah di rumah saja, adik-adik ya. Nah, selanjutnya pengumumannya adalah jangan lupa adik-adik jaga kesehatan ya. Walaupun di rumah aja ataupun kalau terpaksa harus keluar rumah ya, rajin cuci tangan, pakai masker dan juga face shield-nya digunakan ya, biar tetap sehat, tetap semangat adik-adik ya. Nah, untuk orang tua kami ya yang belum bergabung di grup WhatsApp sekolah minggu, boleh klik link di bawah supaya tidak ketinggalan informasi-informasinya ya, terutama untuk momen selanjutnya ya, untuk orang tua kami dan juga adik-adik sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Nah, akan ada informasi seperti apakah perayaan Natal kita dan apa saja yang perlu kita siapkan. Ya, jadi adik-adik dan orang tua kami pastikan selalu ikuti ibadah sekolah minggu dan juga boleh ikuti informasi yang ada di grup WhatsApp-nya. Oke, itu saja pesan dari Abang Noval, dari guru-guru sekolah minggu semuanya, abang dan kakak. Semoga semua kita sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!